Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Musliar Kasim, Rektor Universitas Baitur Rahmah, atas nama seluruh sivitas akademika dan pengurus Yayasan Pendidikan Baitur Rahmah menyampaikan selamat menunaikan ibadah puasa tahun 1444 Hijriah. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan, ketakwaan, ketaatan, sehingga bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik, sehingga setelah puasa kita dapat mendapatkan takwa yang dijanjikan oleh Allah. Dan kita berharap apa yang kita doakan selama bulan puasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja, salah dan janggal mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amah wa yukafihu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalihi wajhikal karim wa azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasulullah nabiyya ba'. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Shadaqallahul azim. Shaimin dan shaimat yang dirahmati Allah, menjelang waktu berbuka, kita manfaatkan sejenak saling berwasiat dalam kebaikan dan ketakwaan. Semoga ini menjadi kebaikan juga bagi kita yang menyampaikan dan yang mendengarkan. Alhamdulillah, puji dan sanjungan milik Allah. Alhamdulillah, kita sudah berada di penghujung Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Dan kita berusaha menghiasi malam-malam Ramadan dengan penuh keimanan dan perhitungan. Semoga Allah memandang, menilai, dan memberikan ganjaran atas kebaikan yang kita lakukan di Ramadan ini untuk mewujudkan apa yang sudah Allah janjikan, menjadi orang yang bertakwa. Menjelang waktu berbuka ini, izinkanlah kita membahas satu tema yang bersifat umum dalam kehidupan kita, berkenaan dengan kekhusukan dalam sholat. Banyak pembahasan yang disajikan para ulama, ustadz-ustadz, guru-guru kita tentang khusuknya sholat. Karena pembahasan ini begitu menarik, seiring dengan harapan setiap muslim untuk bisa melaksanakan sholat dengan penuh kekhusukan. Karena seorang muslim menyadari dan mengetahui hikmah dan kebaikan dari kekhusukan sholat akan berpengaruh pada kehidupannya. Tidak hanya kehidupannya di dunia, tapi juga kehidupan di akhirat. Kehidupan di dunianya pasti akan terdampak dari kekhusukan sholat. Seperti hikmah dari sholat adalah menentramkan dan menenangkan jiwa. Dan dia juga sebagai pencegah dari kemungkaran yang mungkin saja berasal dari hati-hati atau jiwa yang mungkar, atau jiwa yang sudah ada potensi untuk kemungkaran. Tapi ketika sholat dilakukan dengan penuh kekhusukan, insya Allah akan menjadi pembendung dorongan-dorongan yang salah pada diri manusia. Shaimin dan shaimat yang dirahmati Allah, banyak upaya orang untuk mendapatkan kekhusukan sholat. Mengkaji, mempelajari bagaimana cara-cara Rasul sholat. Merujuknya daripada hadis-hadis yang mu'tabarah, hadis-hadis pilihan, hadis-hadis utama, sehingga menjadi rujukan utama bagi dia. Seperti inilah Rasulullah sholat, maka dia tiru seperti apa yang dikatakan Rasul. Shallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat.
Meskipun kita tidak melihat secara langsung, tapi kita mempelajarinya, melihatnya dari apa yang beliau titahkan dalam hadis beliau dan disampaikan oleh para perawi hadis. Banyak cara sudah diupayakan oleh manusia dengan menyempurnakan pengantar dari sholat itu sendiri, yaitu menyempurnakan wudhu. Adalah sebagai salah satu cara untuk menghantarkan khusyuknya sholat. Apa-apa hal yang akan mengganggu ibadah sholat, dia akan singkirkan. Maka itu juga pengantar untuk menyempurnakan kekhusyukan sholat. Banyak juga memang apa yang dimaknai dengan khusyuknya sholat. Secara umum bisa kita katakan, fokusnya hati seseorang atas apa yang dia lakukan, dia baca seiring dengan hati dan tujuan gerakan dan bacaan itu sendiri. Apakah seseorang dalam keadaan sholat yang khusyuk mati kontak dengan dunia sekitarnya? Kalau kita katakan Rasulullah adalah orang yang khusyuk sholatnya, Rasulullah tidak pernah pula terlepas dari dunia ketika beliau sholat. Artinya Rasulullah tetap menyadari beliau berada di dunia dan berinteraksi juga pada saat-saat tertentu ketika dia sholat dalam keadaan di mana dunia menghampirinya. Seperti cucu beliau datang kepada beliau di saat beliau sholat dan menaiki punggung beliau di saat beliau sujud, beliau tidak langsung berdiri. Kalaulah beliau tidak peduli dengan hal-hal seperti itu, tentu beliau akan bangkit dari sujudnya sehingga cucu beliau akan jatuh. Tapi sama sekali tidak. Toh kita juga sebagai seorang mukmin, ketika datang suatu bencana pada saat kita sholat, atau misalnya makanan sedang dimasak, tercium aroma hangus, kita sedang sholat, bukan berarti kita mengabaikan aroma yang hangus itu. Atau misalnya kita melihat seorang anak merangkak arah ke tempat yang membahayakan sementara kita sedang sholat, lalu apakah kita membiarkan lalu kita katakan itulah yang khusyuk sholat? Atau misalnya seperti apa yang menjadi dasar turunnya awal surah Al-Mu'minun, di mana sahabat melaksanakan sholat dengan cara yang beragam. Ada matanya melihat ke langit, ada matanya yang melihat ketika orang berlalu lalang. Ya, begitulah sampai ayat ini turun, Rasulullah berikan tuntunan seperti apa khusyuknya sholat. Shaimin dan shaimat yang dirahmati Allah, kita melihat upaya untuk menghantarkan khusyuk sholat itu bukanlah perkara mudah. Begitu sulit rupanya, karena di samping tantangan yang ada pada diri kita, kita juga menghadapi musuh yang besar, musuh yang berat yang tidak terlihat, yaitu iblis atau syaitan dalam berbagai bentuknya. Apakah dalam bentuk iblis yang membisikkan segala sesuatu kepada kita di saat kita sedang sholat, kita teringat sesuatu yang mungkin kita sedang cari-cari, atau gangguan dan godaan dari orang-orang yang ada di sekitar kita, atau mungkin suara bising, suara televisi, atau hal yang lainnya. Oleh karena itu sebagai seorang mukmin, kita coba memperbaiki sholat kita. Kita akan melihat satu aspek yang mungkin ini bisa menjadi renungan juga bagi kita untuk menghantarkan kekhusyukan ibadah sholat. Di samping sudah dikaji oleh para ulama, para ustadz dan sebagainya dengan berbagai cara bagi mereka untuk menghantarkan khusyuk sholat. Kita tahu bahwasanya perintah sholat ini didapatkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau melaksanakan Isra dan Mi'raj, ketika Allah memperjalankan beliau. Perjalanan yang hebat di mana Rasulullah SAW dibersihkan hatinya terlebih dahulu dari segala sesuatu yang mungkin membebani perjalanan beliau. Oleh malaikat dibersihkan. Ketika itu Rasulullah diperjalankan dari tempat beliau Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Yang kedua tempat itu adalah sudah dikarunia diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya Nabi Muhammad SAW dinaikkan menuju dan bertemu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika sampai di suasana di mana tidak ada malaikat yang mendampingi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam,
ketika berada di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah langsung bersujud. Beliau langsung bersujud, menunjukkan penghambaannya kepada Allah, Tuhan Rabb sekalian alam. Pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung memberikan penghormatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. At-tahiyat mubarakatus sholawatu thayyibatu lillah. Rasulullah baca ini sebagai bentuk penghormatan beliau kepada Allah, pengagungan beliau kepada Allah. Kemuliaan, penghormatan hanya hak Allah semata. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab salam penghormatan dari Rasul itu. Ketika Rasulullah sudah baca At-tahiyatu mubarakatu sholawatu thayyibatu lillah, Allah jawab, Assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah jawab salam penghormatan dari Rasul dikembalikan oleh Allah kepada Rasul sendiri. Keselamatan dan kesejahteraan juga untuk engkau. Allah jawab langsung. Ada dialog di sana. Ada dialog di sana. Tetapi Rasulullah tidak mencukupkan demikian. Ketika Rasulullah sudah memberikan penghormatan, lalu Allah menjawab penghormatan itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermohon hal lain dalam percakapan itu. Assalamu alaina wa ala ibadika sholihin. Soimin dan soimat yang dirahmati Allah. Coba kita renungkan bahagian ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu cintanya kepada kita di saat beliau dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau tidak egois memikirkan diri beliau sendiri. Ketika Allah sudah membalas penghormatan yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan keberkahan untuk Nabi Muhammad, beliau melibatkan kita, kaum muslimin umat Islam. Assalamu alaina. Kita dibawa di sana. Wa ala ibadika sholihin. Kita dibawa. Kapan kita dibawa? Ketika kita masuk kepada kelompok orang-orang yang soleh. Apa maknanya ini? Rasulullah begitu cintanya kepada kita. Ketika di hadapan Allah kita disebutnya. Kita yang mana? Tentu kita yang soleh. Maka kita berupaya menjadi orang yang soleh. Coba bayangkan, apakah ada kita temukan pemimpin bertemu dengan atasan pemimpin itu, lalu dia melibatkan dan membawa kita yang bawahannya, memikirkan nasib kita yang bawahannya. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan demikian. Beliau melibatkan kita. Ketika beliau sudah melibatkan kita di sana, apakah kita akan abaikan bacaan tersebut di dalam sholat kita? Apakah kita tidak pernah merenungkan dengan sungguh-sungguh bahwasanya bacaan itu adalah dialog antara Allah dan Rasul? Lalu kita hayati ketika kita di dalam sholat, kita hayati bacaan itu. Kita renungkan bahwasanya ini adalah momentum di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdialog dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan kita dilibatkan. Betapa cintanya Rasul kepada kita, betapa sayangnya Rasul kepada kita. Kita dilibatkan. Sudah ada kita dibaca di hadapan Allah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kenapa kita tidak pedulikan bacaan itu, atau mungkin kita mengabaikannya? Tidakkah ini menghantarkan kita untuk khusyuk sholat? Di mana kita merasa
kita sudah disebut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam dialognya bersama Tuhan, bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Betapa sedihnya kita ketika kita mengabaikan Rasulullah sudah memperjuangkan kita dengan kesungguhan, menjadikan kita orang-orang yang disebut di hadapan Allah, lalu kita mengabaikan itu. Tapi ketika kita menghayatinya dengan kesungguhan, kita sadari di mana Rasulullah mencintai kita dengan kesungguhan hatinya. Beliau sebut kita di hadapan Tuhan Rabbul Izzah. Apalagi kurangnya kecintaan Rasul kepada kita. Sadarkah kita dengan keadaan seperti itu? Maka menyadari Rasulullah begitu mencintai kita, perbaikilah bacaan yang diajarkan oleh Rasulullah. Hayatilah bacaan itu dan pengaruhilah jiwa kita dengan suasana di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdialog dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu cintanya Rasul kepada kita. Keadaan inilah yang mempengaruhi jiwa kita. Kalau tidak ada perasaan-perasaan seperti itu, mungkin kita ruku, kita berdiri, kita sujud, kita tasyahud, dan kita salam, kita bertakbir. Mungkin hanya sekedar lisan yang kita baca saja dari bacaan rukun kauliyah. Tapi ketika penghayatan ikut di dalamnya, hati kita akan tunduk, hati kita akan sujud, hati kita akan merasakan kehadiran Allah. Anta'budallah ka'annaka tarahu, fa'illam takun tarahu fa'innahu yaraka. Merasakan, kita melihat dan menyaksikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah suasana pengantar untuk khusyuk ke dalam sholat. Kalaupun kita tidak merasakan, kita memperhatikan atau melihat dan menyaksikan Allah, tapi kita yakin Allah menyaksikan kita. Keyakinan ini pula lah yang menghantarkan kita khusyuk di dalam sholat. Soimin dan soimat yang dirahmati Allah, kita berharap ibadah sholat yang kita lakukan sebagai perbendaharaan amal yang memberatkan timbangan kebaikan. Sebab amalan sholatlah yang akan dihisap kali pertama. Betapapun banyak kebaikan kita, ketika sholat kita tidak utuhkan, betapa ruginya kita. Amalan kebaikan itu belum akan diperhitungkan dan dipertimbangkan. Kita berusaha untuk khusyuk di dalam sholat, menghadirkan suasana hati, dengan harapan sholat itu sendiri pula menjadi senjata bagi kita untuk menuntun hati kita sesudah sholat, sehingga kita bisa melaksanakan sholat sebelum sholat, atau mendirikan sholat sebelum sholat, mendirikan sholat di dalam sholat, dan mendirikan sholat sesudah sholat. Soimin dan soimat yang dirahmati Allah, menyadari dan memahami adalah sebuah kekuatan, dan inilah yang mempengaruhi jiwa kita. Kalau sekedar mengetahui, seseorang belum tentu akan berubah, tapi ketika menghayati pasti akan terbawa pengaruh pada jiwanya. Inilah yang kita tuntut dan kita harapkan ada pada diri kita di dalam sholat-sholat kita. Mungkin sebahagian orang lagi akan mencintai gerakan tertentu, bacaan tertentu dalam sholatnya yang dia sempurnakan. Ada yang memperbaiki takbirnya dengan sebaik-baiknya, meskipun seharusnya kita memperbaiki semua gerakan sholat itu dan bacaan-bacaan sholat itu. Namun tidak tertutup kemungkinan ada orang yang berusaha belajar memperbaiki pada fase-fase tertentu, sehingga dia memperbaiki yang lainnya. Dia merasa akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka dia perbaiki ibadah sholatnya. Soimin dan soiman,
Tadi di pembukaan kajian kita sudah sampaikan banyak hal yang sudah disampaikan oleh para kiai, ulama, dan ustadz tentang bagaimana menghantar khusyuk sholat. Pada bahagian ini kita melihat satu segmen dari sholat, yaitu ketika kita melaksanakan tasyahud dan bacaannya, kita sempurnakan itu, menghantar dan berusaha kita melengkapi apa yang sudah dituntun oleh para ustadz sebelumnya. Barangkali itu saja yang dapat kita sampaikan, kita ulas pada sore hari ini. Semoga ibadah puasa kita dalam keberkahan dan dituntun oleh Allah mengantarkan kita khusyuk kepada sholat. Kita berdoa kepada Allah, semoga sholat kita betul-betul Allah pandang sebagai sholat yang Dia perhitungkan sebagai sebuah kebaikan, memberat pertimbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Demikian saja, semoga ini pembelajaran bagi yang menyampaikan dan kita yang mendengarkan. Kita akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Baitur Rahmah terdiri dari S1 dan Profesi Dokter Umum, S1 dan Profesi Dokter Gigi, S1 Manajemen dan Kewirausahaan, S1 Kesehatan Masyarakat, S1 dan Profesi Kebidanan, D3 Radiologi, D4 Keperawatan Anestesiologi, S1 Administrasi Rumah Sakit, S1 Farmasi Klinis, dan D3 Akademi Keperawatan Baitur Rahmah. Untuk pendaftaran silakan kunjungi website pmb.unbrah.ac.id.